Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya Pak Pak Ahmad Fauzan. Kita Ya sudah Pak, direkam ini Pak. sudah Pak. Sudah ya. Oke, baik Pak Ahmad Fauzan, santai saja Pak ya, Mbak ya. Ya Pak. Santai saja, tidak usah tegang-tegang Pak. Ya Pak, masih tegang ini Pak. Santai saja. Kalau perangkat pembelajarannya yang akan digunakan, Eh, PBL Pak. iya. Materinya apa Pak? Kelangkaan dan kebutuhan Pak. Kelangkaannya, Ya Pak. Pertemuan pertama kelangkaan, keduanya nanti kebutuhan. kelangkaan dan kebutuhan ya. Oke. Oke, baik Pak Ahmad Fauzan. Sama dengan yang dua, kita akan bertanya-tanya terhadap apa ya pengalaman kita selama ini sejak identifikasi masalah ya sampai saat ini ya. Oke Pak. Kemarin akhir membuat rencana evaluasi. Lalu kemudian perangkat pembelajaran. Nah, sebelum ditanya oleh saya dengan Ibu Marhawati nanti, saya akan memberi kesempatan dulu kepada Bapak Ahmad Fauzan untuk melakukan praktik pembelajaran secara daring gitu ya pada peserta didiknya. Oke Pak. Ya, dengan perangkat pembelajaran yang menggunakan PBL. Oke Pak. Oke, tetapi tidak semuanya dari awal sampai akhir. Saya hanya mau Pak Ahmad Fauzan itu mempraktikkan secara singkat, ya mungkin 10 menit paling lama ya, Oke Pak. dari kegiatan inti dari perangkat pembelajarannya. Ya, Dari inti ya jadi Pak. langsung Pak Ahmad, langsung saja Pak, Baik. silakan. Baik Pak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak, tadi di pertama kita sudah berdoa sudah, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran sudah, pretest sudah, kemudian apa namanya case breaking sudah. Tentunya sekarang kita ke kegiatan intinya. Baik, jadi karena model pembelajaran yang kita akan terapkan ini adalah model pembelajaran problem based learning, maka ada sintak-sintak yang harus kita lalui. Di mana yang pertama sintaknya itu adalah karena tujuannya tadi adalah mengenai kelangkaan, apa itu kelangkaan, kemudian apa faktor-faktor penyebab kelangkaan, dan terakhir tujuan kita itu tadi adalah menganalisis faktor penyebab dan eh, mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Nah, kemudian sekarang kita ke pelajaran inti, yaitu di Pak Guru akan menyajikan masalah. Nah, perhatikan anak-anak. Jadi di sini perhatikan gambar yang akan Pak Guru tampilkan. Ya, baik. Nah, ini kira-kira kenapa ini anak-anak? Ya, benar sekali. Ini gambar orang yang lagi antre membeli minyak goreng. Nah, kedua ini gambar apa nih anak-anak? Ya, ini gambar banyak sekali wadah ini. Banyak sekali wadah yang kosong. Nah, kemudian banyak sekali ada orang-orangnya juga. Kemudian, apalagi anak-anak? Ya, benar sekali ada mobil. Di sini mobil. Eh, mobil apa anak-anak? Mobil pengangkut air bersih. Nah, kemudian gambar ini lagi. Gambar apa anak-anak? Nah, ini gambar seorang ibu yang apa? Iya, benar sekali. Menawarkan atau menimbang cabai. Nah, baik. Kemudian Pak Guru lanjutkan dengan eh, Pak Guru akan menampilkan sebuah video.
Ya, jadi nanti di video ini tolong diperhatikan ya anak-anak, apa saja yang ada di dalam video ini. Ya, Pak Guru putar videonya. Nah, gimana anak-anak? Apa yang ada dalam video tersebut? Ya, benar sekali. Jadi di video ini adalah tentang kelangkaan di daerah. Daerah mana? Sulawesi di sini. Nah, kebetulan kelangkaan minyak goreng. Benar sekali. Ya, baik. Jadi, dari gambar dan video yang ada tadi, coba kira-kira apa yang mau ditanyakan dari video ini? Ya, terus siapa lagi? Ya, kenapa banyaknya kos? Ya, benar. Apalagi yang ada di dalam video ini? Ya, baik. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu tolong coba dijawab yang lain. Kenapa dia bisa begitu? Iya, benar sekali. Kenapa dia ada begitu? Karena dia kelang terjadi kelangkaan. Baik. Kemudian sekarang Pak Guru akan memberikan kalian eh, dis, pembentuk kelompok. Jadi pembentuk kelompok ini terdiri dari 3 sampai 4 orang. Silakan berhitungan anak. 1, 2, ya, sampai 4. Terus. Nah, setelah itu, sekarang masing-masing yang sama tadi yang dapatnya itu berkumpul. Sudah? Nah, jadi kelompok 1, ya, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, sekarang masing-masing ketua kelompok silakan ambil anunya ini, LKPD-nya. Nah, sudah? Baik. Kemudian sekarang LKPD-nya sudah ada. Kemudian tadi masalahnya sudah Pak Guru tampilkan tadi. Nah, sekarang ini LKPD itu kan ada. Ada yang kalian akan selesaikan di sana. Yang pertama mengenai kenapa sih kelangkaan itu bisa terjadi. Kemudian yang kedua, apa faktor-faktor penyebab sehingga terjadi kelangkaan. Kemudian yang ketiga, tindakan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kelangkaan. Nah, baik. Jadi, sekarang silakan anak-anak cari informasinya. Boleh dari buku, buku paketnya, kemudian dari internet, karena kalian sudah difasilitasi oleh Pak Guru masing-masing kelompok ada Chromebook-nya. Jadi cari informasinya di internet ya anak-anak. Kemudian hasil diskusi kelompoknya itu masing-masing dipecahkan ya. Kemudian yang selanjutnya sudah. Nah, kalau sudah selesai, kemudian sekarang kita sudah di tahapan yang keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, baik. Jadi setelah informasi tadi kalian kumpulkan dari berbagai macam sumber itu, sekarang kalian diskusikan bersama kelompoknya tentang LKPD yang sudah Pak Guru buat tadi. Ya, diskusikan. Baik. Nah, kenapa kelangkaan itu bisa terjadi? Coba kelompok 1 mana? Ini ya, baik. Coba kelompok 2. Mana kelompok 2? Nah, faktor-faktor penyebabnya tolong. Nah, sudah. Kemudian kelompok 3. Baik. Nah, sudah. Nah, sekarang hasil diskusinya ini tolong sekarang tuangkan ke dalam LKPD yang sudah Pak Guru bagikan tadi. Ayo. Tulis hasil kesimpulan diskusinya ini, tuangkan langsung ke LKPD-nya masing-masing anak-anak. Silakan. Ya, sudah ada yang jadi? Iya. Baik. Nah, sekarang sudah kita ke tahapan yang terakhir. Nah, ini sudah kalian masing-masing sekarang, masing-masing kelompok ini silakan sekarang presentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Sekarang presentasikan. Dan kelompok lain tolong ditanggapi ya. Apa hasil diskusi dari kelompok temannya yang presentasi ini? Baik. Nah, sudah. Nah, coba yang lain. Tanggapi kelompok lain.
Tanggapi. Ya, baik. Jadi dari pertanyaan kelompok lain itu tadi sudah dijawab oleh kelompok yang presentasi. Sekarang kita akan menyimpulkan. Jadi kesimpulan dari pertanyaannya itu adalah, nah seperti itu. Jadi ketidakseimbangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan, maka terjadilah yang namanya kelangkaan. Bagaimana? Ya, coba yang lain, yang kedua. Kelompok dua apa yang ditanyakan? Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi kelangkaan. Ya, faktor-faktor yang kelangkaan. Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kelangkaan itu ya ada tiga. Benar sekali yang disampaikan oleh kelompok yang presentasi tadi bahwa faktor-faktornya yang pertama adalah keterbatasan sumber daya alam. Kemudian faktor yang kedua, besarnya kebutuhan masyarakat terhadap barang tersebut. Kemudian yang terakhir adalah adanya bencana alam seperti yang sekarang yang terjadi di Garut, Jawa Barat tersebut. Nah, jadi kenapa kelangkaan itu bisa terjadi di sana? Dikarenakan ada bencana alam. Sehingga kalau bencana alam terjadi di suatu daerah, maka hambatan distribusi barangnya itu akan terganggu. Jadi otomatis barang yang ada di daerah yang terjadi bencana alam, maka terjadi namanya kelangkaan. Baik, dilanjutkan dengan kelompok yang kedua. Silakan presentasikan hasilnya. Ya, ayo kelompok lain. Kelompok tiga tanggapi hasil diskusi kelompok dua. Ya, jadi apa? Ya, sesuai dengan pertanyaannya tadi bahwa tindakan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelangkaan? Ya, baik. Tindakan dapat kita simpulkan bahwa tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelangkaan itu ada tiga. Pertama, dengan cara ya, penghematan. Kemudian yang kedua dengan menggunakan skala prioritas. Jadi kita dahulukan dulu barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan yang mendesak terlebih dahulu, baru ke kebutuhan yang lain. Nah, kita perlu menyusun skalanya dulu. Mana yang termasuk kebutuhan yang paling mendesak itu yang kita dulukan. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan mengembangkan sumber daya alternatif atau barang substitusi atau pengganti. Nah, jika misalkan tadi kelangkaan minyak goreng itu tidak ada, maka jangan kita paksakan untuk itu barang itu harus ada. Ada alternatif solusi lain sebagai pengganti barang tersebut. Apa solusi alternatif yang lain? Bisa menggunakan apa? Ya benar sekali. Menggunakan ya kelapa. Ya, kelapa seperti yang di kita ini namanya apa namanya? Ya, menggunakan jeleng. Ya, benar sekali. Nah, kemudian sudah? Nah, silakan tutup. Nah, jadi silakan sekarang kita tutup. Mungkin refleksi dulu ya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini anak-anak? Membosankan apa tidak? Iya, menyenangkan. Kemudian sekarang Pak Guru akan memberikan umpan balik kepada kalian untuk mengukur sejauh mana penguasaan kalian terhadap materi kita pada hari ini. Baik, silakan masing-masing ketua kelompoknya ya maju ketua kelompoknya untuk mengambilkan soalnya ini. Kita akan melaksanakan kegiatan post test. Ya. Sudah? 5 menit saja. Ya. Sudah jadi. Baik, jadi ini nanti pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan ada kegiatan membuat infografis ya. Di pertemuan keduanya nanti, pertemuan besok kita akan membuat infografis dan akan dipresentasikan besok. Nah, kemudian Pak Guru akan menyampaikan pesan moral. Jadi sebaiknya pergunakanlah
kecerdasan yang kalian miliki itu hanya kepada hal-hal yang baik saja, agar lebih banyak orang yang tidak hanya menyegani kita, tetapi menyayangi menyayangi kita. Baik, silakan ditutup diskusi kita dari ini anak-anak. Sudah, Pak? Kita lanjut lagi, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena Pak Ibrahim kelihatannya sibuk, jadi mungkin Ibu ambil alih. Ya, tapi Pak Ibrahim ya. Oh ya. Baik, saya tidak mendengar tadi Pak Ahmad. Ya, silakan dilanjut Ibu. Silakan dilanjut. Iya. Saya tidak mendengar tadi Pak Ahmad Fauzan, tapi barangkali bisa diulang sedikit karena saya baru bergabung di apa namanya? Tadi apa yang disampaikan Pak Ibrahim untuk Di kegiatan intinya, Pak, Ibu. Kegiatan intinya. Ya. Oke. Bapak ini dari mana? Maksudnya, Bu? Asalnya. Oh, iya. Maksudnya tempatnya ngajar. Di Bu. Asal saya ngajarnya di SD, Bu. SD. Iya, Bu. SD apa? SD Negeri 2 Pandandure, Bu. Di mana itu? Lombok, Bu. Lombok Timur. Oh, Lombok, ya. Bapak juga orang Lombok ya? Ya, Bu. Bapak orang Lombok juga? Nggih, Bu. Orang asli. Asli Lombok. Lombok itu kayak bahasa Jawa ya, nggih. Nggih itu orang Jawa toh? Enggak, Pak, Bu. Nggih itu di sini bahasa halusnya. Oh iya, oh kan? Nggih ya, nggih. Oke. Baik Pak Ahmad Fauzan, tadi kalau kegiatan dari kegiatan inti yang sama Pak Ibrahim, tapi saya tidak mendengar. Makanya saya mau minta bukan di kegiatan inti lagi, tapi coba Bapak di kegiatan pendahuluan, apa yang Bapak sampaikan? Apa materi yang Bapak angkat hari di perangkat pembelajaran ini? Bapak apa ini? Aksi berapa? Rencana aksi berapa? Pertama, Bu. Aksi pertama, Bu. Aksi pertama. Ya. Terus? Apa yang Bapak sampaikan, materinya apa? Tentang kelangkaan dan kebutuhan, Bu. Oh ya, silahkan. Di pendahuluannya bagaimana Bapak membuat pendahuluan di persepsinya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya anak-anak? Baik? Baik. Bagus. Nah, Pak Guru juga kebetulan kabar hari ini kabar baik. Baik, sebelum kita mulai, Pak Guru cek kehadirannya dulu ya. Siapa yang masuk anak-anak? Ya, bagus sekali. Semuanya hadir ya. Ya. Nah, sekarang coba semuanya berdiri. Pak Guru ingin mengecek kerapian kalian. Ayo, yang belum masukkan baju siapa? Bagus, semuanya sudah rapi ya. Bajunya sudah dimasukkan. Kemudian sampah juga Pak Guru lihat tidak ada di kelas. Nah, karena semuanya sudah
bersih. Sekarang kita berdoa. Tetapi sebelum mulai berdoa, siapa yang paling dulu hadir ini anak-anak? Iya, benar sekali Eko. Silakan Eko. Pimpin temannya untuk berdoa. Ya, terima kasih Naiko. Nah, terus kita ke selanjutnya. Sebelum, mari kita mendengarkan, mari kita lagu kebangsaan Indonesia kita. Jadi untuk menumbuhkan rasa nasionalisme atau kebangsaan kita kepada bangsa Indonesia, mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Terima kasih. Nah, jadi anak-anak, ada yang tahu materi kita sebelumnya? Ya, mengenai apa? Pendudukan di masa? Ya. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar mengenai kelangkaan dan kebutuhan. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, Pak Guru akan menyampaikan tujuan kita. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui model pembelajaran problem based learning, kalian diharapkan nanti dapat pertama menganalisis kelangkaan sebagai permasalahan dasar ekonomi dengan tepat. Kemudian yang kedua, menguraikan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kelangkaan dengan sistematis. Kemudian yang ketiga, merinci tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kelangkaan kebutuhan sehari-hari. Nah, kemudian yang terakhir, nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Nah, terus sebelum kita lanjut, Pak Guru akan menyampaikan teknik penilaian kita. Teknik penilaian yang Pak Guru akan lakukan nanti ada 3. Ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Nah, jadi sebelum kita mulai belajar anak-anak, silakan ketua kelasnya maju mengambil soal. Ini Pak Guru punya soal pretest untuk mengukur sejauh mana kalian penguasaan kalian terhadap materi hari ini. Silakan. Ya, tinggal 1 menit. Sudah, baik. Nah, sekarang ini waktu yang kita tunggu. Sekarang kita melakukan ice breaking ya anak-anak. Jadi sebelum kita mulai belajar, kita lakukan pemanasan dulu. Ya, dengan ada kegiatannya di sini. Kalau dia laki-laki, harus jika kalian membuat pernyataan yang laki, jika saya titik-titik, kemudian nanti yang perempuan menjawab, maka saya titik-titik. Ayo, tulis di kertas. Bagaimana? Nah, ya, bisa kita mulai anak-anak? Ya, mulai dari Eko. Jika saya tampan. Nah, jawab ini, Ernie. Maka saya pergi ke pasar. Ya, maka saya pergi ke pasar. Baik. Nah, Pak Guru cukupkan sampai di sini. Nah, sekarang kita lanjut ke kegiatan inti. Yaitu nanti di sini Pak Guru akan menampilkan masalah-masalahnya di sini. Nah, karena model pembelajaran kita ini model pembelajaran problem based learning, jadi ada masalah. Nanti masalah yang Pak Guru tampilkan ini itu yang akan kalian pecahkan bersama anggota kelompok kalian. Yang dimana yang pertama ini gambar apa ini anak-anak? Ya benar sekali. Kalau nggak mati lagi, ini gambar apa kira-kira? Ya, ini gambar wadah banyak yang kok. Ya banyak yang kosong Pak Guru. Ya. Kemudian apa lagi? Gambar orangnya juga banyak yang antre. Ya, apa lagi nih gambar? Ada gambar mobil, mobil air bersih. Kemudian apa lagi? Ya, gambar orang antre beli minyak. Iya,
minyak goreng. Ada minyak. Nah, terakhir ini gambar apa ini? Ya, gambar seorang ibu sedang ya, memasukkan cabai, sedang menimbang cabai. Ya, baik. Ini sudah Pak Guru tampilkan gambarnya. Sekarang coba kalian amati video yang akan Pak Guru tampilkan. Nah, jadi kalian amati baik-baik video ini. Ya. Nah, sekarang dari gambar dan video ini, kira-kira apa pertanyaan kalian tentang gambar ini? Iya, kenapa banyak orang yang antre? Terus ada yang lain? Iya, iya, terus. Nah, jadi sekarang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, nah Pak Guru sesuaikan dulu ya dengan tujuan kita, di mana tujuan kita tadi ini adalah yang Pak Guru sudah sampaikan tadi, tujuannya ya ada 4. Nanti di pertemuan lain kita bahas masalah kebutuhan. Jadi khusus di sini masalah kelangkaan. Baik, sudah. Nah, sekarang Pak Guru akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Beranggotakan 3 sampai 4 orang. Tapi dengan catatan yang heterogen ya. Ada lakinya, ada perempuan, kemudian dari suku yang berbeda juga. Kebetulan di sini kita beragam suku ya. Jangan laki sama laki jangan, perempuan juga jangan sama, supaya nanti kelihatan kelas kita ini lebih menarik. Kita lanjut Bu dengan sampai selesai kegiatan intinya Bu. Ada, sudah cukup. Pak Ahmad Fauzan, iya. Baik, tadi kan apa kelangkaan dan kebutuhan ya? Ya Bu. Baik, jadi materi tentang kelangkaan dan kebutuhan. Menurut Bapak selama melaksanakan pembelajaran ini, kira-kira permasalahan pembelajaran apa yang menurut Bapak temui selama melakukan pembelajaran yang kelangkaan dan kebutuhan, sehingga materi ini yang Bapak angkat untuk di ini. Apa tadi? Mohon maaf, kelangkaan dan kebutuhan Bu. Ya, oke. Jadi untuk materi Ibu, kan kebetulan kita sudah dibagi kelompok ya sama adminnya, bahwa masing-masing ini harus materinya tidak boleh sama Ibu, harus berbeda masing-masing mahasiswa begitu Bu. Jadi sudah ditentukan dari adminnya Bu. Oh iya. Menurut saya apa masalahnya Pak? Apa permasalahan pembelajaran yang Bapak identifikasi atau temui selama ini? Iya Bu, permasalahan pembelajaran yang saya temui di sini adalah motivasinya Bu. Motivasi belajar siswa itu rendah Bu. Motivasi siswa belajar rendah. Oke. Ya. Motivasi siswa belajar rendah. Mengapa Bapak bisa mengidentifikasi motivasi siswa belajar rendah? Dari mana Bapak katakan bahwa ternyata motivasi siswa belajar rendah? Bagaimana Bapak cara mengidentifikasinya? Dari analisisnya Ibu, dari kegiatan sehari-hari siswa di dalam kelas itu saya perhatikan Bu. Jadi siswa itu banyak yang Ibu, banyak yang sering keluar masuk Ibu. Pas kita ngajar juga banyak yang tidak memperhatikan Ibu. Ada yang murung begitu. Intinya tidak fokus terhadap apa yang kita sampaikan Ibu. Berarti apa beda ya motivasi dengan aktif, rendahnya keaktifan siswa? Beda? Beda Bu. Beda? Ya. Kenapa? Karena kalau motivasi itu kan kalau kita bisa katakan bahwa dia kata sifat gitu.
bagaimana apa namanya? Artinya gini Pak Ahmad Fauzan, kalau Ya, Bu. motivasi siswa belajar rendah, tadi katakan Bapak ada yang begini, ada yang begini, menentukan bagaimana itu kan menentukan akar masalahan atau mengidentifikasi penyebab masalah itu kan dari sekian banyak masalah yang muncul dalam pembelajaran itu. Apa yang paling menurut Bapak sehingga memilih motivasi siswa belajar rendah? Jadi disebutkan gitu. Oh, karena begini, 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 begini sehingga saya mengatakan bahwa oh ternyata motivasi belajar siswa rendah, motivasi motivasi ya. Dari ini kan Bu, setelah jadi saya identifikasi, kemudian saya telusuri Bu dari kajian literatur dan hasil wawancaranya Ibu sama yang 5 itu Bu. Dari kepala sekolah, dari pakar, dari teman sejawat. Kalau terlempar ini Bu, Nah, Ya, terlempar ya Bu. Ahmad Fauzan. Ya. Silakan tambahkan tadi. Jadi saya ini maksudnya gini loh Pak. Tadi kan saya tanyakan apa masalahnya, kasih masalah. Bapak katakan bahwa saya mengidentifikasi masalah yang muncul itu dalam pembelajaran ini adalah motivasi siswa belajar rendah. Iya Jadi Bu. saya tanyakan, apa sih bedanya motivasi dengan rendahnya aktivitas atau apa kalau sama di mana bentuk samanya, kalau dia berbeda di mana bentuk perbedaannya. Karena kalau misalnya rendahnya aktivitas, tadi kan aktivitas kan ada siswa yang keluar masuk, ada yang murni, itu adalah satu kegiatan, ada satu aktivitas dari siswa. Nah, terus kenapa Bapak bisa kan itu memetakan untuk menentukan masalah itu, Pak kan banyak yang masalah ya, banyak masalah yang ditemui terus kita identifikasi. Ternyata setelah kita identifikasi kita munculkan bahwa oh motivasi siswa belajar rendah. Nah, gitu. Nah, setelah ini tadi Bapak menjawab bahwa oh saya telusuri dengan ini dengan kajian ini. Nah, itu penyebab masalahnya, kita eksplor dulu penyebab masalahnya, baru kita sebutkan bahwa oh penyebab masalahnya ini gitu loh. Oh, Nah, gitu. jadi gini, Pak Nur Ahmad Fauzan ceritakan bagaimana Bapak menceritakan mengidentifikasi masalah, kemudian mengeksplor penyebab masalah, kemudian menentukan penyebab masalah. Silahkan Bapak ceritakan bagaimana kegiatan itu Bapak buat di dalam materi kelangkaan dan kebutuhan. Silahkan Pak. Jadi begini Bu. Ya. Jadi saya kan mengidentifikasi masalah siswa itu kan banyak sekali Bu ya. Ya. Mulai dari peserta didik yang tidak fokus, acuh tak acuh, dan kemudian setelah itu saya eksplor penyebab masalahnya Bu, berdasarkan hasil kajian literatur dan wawancara itu Bu. Setelah itu dari hasil kajian literatur dan wawancara, saya mendapatkan ternyata rendahnya motivasi belajar siswa itu disebabkan oleh 16 faktor Ibu dari hasil kajian literatur dan wawancara itu. Nah, terus kami menentukan penyebab masalahnya. Dari 16 penyebab motivasi belajar siswa rendah itu, akar penyebab masalahnya itu ternyata ada di model pembelajarannya, Bu. Model pembelajaran. Iya. Iya. Ternyata model pembelajaran ya. Iya. Ya. Oke, Pak. Ya kan tadi sudah dieksplor bahwa oh ternyata penentuan penyebab masalahnya itu adalah akarnya adalah model pembelajaran yang digunakan oleh guru. Kemudian setelah Bapak bagaimana caranya Bapak mengeksplorasi model penyebab mengeksplorasi penyebab masalah yang terkaitan dengan model pembelajaran tadi? Iya, Bu. Caranya adalah dengan eksplorasi penemuan solusinya, Bu. Ya, bagaimana menentukan solusi kan tadi belum ini kan itu akar masalah itu kan setelah ada akar masalah kita tentukan dulu apa penyebabnya misalnya apa tadi ya eksplor penyebab masalahnya ini kan tadi kalau Bapak katakan itu lewat kajian literatur lewat wawancara. Nah sekarang kalau lewat kajian literatur apa saja yang Bapak pakai dalam ini kelangkaan dan kebutuhan. Literatur jurnal, Bu.
Iya, literatur jurnal atau literatur buku? Ya, Bu. Bapak pakai apa? Jurnal, Bu. Hasil Eh, penelitian, Ibu. Yang dilakukan iya, oleh Alfiah, Ibu, tahun 2021. Jadi iya. Ah, faktor-faktor penyebab motivasi belajar rendah itu pertama, kemampuan siswa, kedua, kondisi lingkungan siswa, dan tata cara guru dalam membimbing atau belajar, Bu. hmm. Kalau buku ada, Pak, yang Bapak pakai di kajian literatur? Tidak ada, Bu. Tidak Dari ada. hasil penelitian saja, Bu. Dari jurnal-jurnal saja. Berapa banyak jurnal yang Bapak pakai? Kalau tidak salah kemarin lima mungkin, Bu. Buku juga itu penting loh, Pak. Tidak hanya jurnal. Jurnalnya itu terbit kapan? Dalam 5 tahun Tahu? terakhir atau jurnal yang Iya, Bu. Bapak masih ingat? Kebetulan kemarin pas kita itu, Bu, harus 5 tahun terakhir, Bu. Oh iya, 5 tahun Kebetulan terakhir. jurnal yang saya gunakan ini, Bu, tahun 2021, Bu, sama tahun 2022. Ada 2021, satu, 2022-nya satu, dan 2019 mungkin itu tiga, Bu. Jadi kan tadi sudah disebutkan akar masalahnya ya. Ya, tentu langkah-langkah apa yang Bapak lakukan sehingga menentukan akar masalahnya itu model pembelajaran yang ini model pembelajaran yang tidak sesuai kali ya. Iya. Model pembelajaran apa yang Bapak terapkan untuk ini materi ini? Kebetulan, Ibu, kan dalam kan penentuan penyebab masalahnya kan di model, Ibu, ya. Ya, Kemudian saya eksplor lagi, Bu, penentuan ya, solusinya dengan mencari kajian literatur lagi, Bu. Dan hasil wawancara dengan yang 5 itu tadi, Bu. Nah, ya, kemudian ternyata yang sesuai dengan kemampuan saya itu, Bu, dan sesuai dengan karakteristik lingkungan di sekolah kami, ya ini PBL ini, Bu. Problem Based Learning ini. problem ini. Bagaimana cara Bapak apa namanya? Kan mengeksplor lagi apa kelebihan atau apa kekurangan dari problem based learning ini sehingga kalau misalnya dia diterapkan di pembelajaran ini. Ya, baik, Bu. Jadi, kenapa saya ambil problem based learning ini, Bu? Karena kelebihan dari PBL ini, Bu. Karena pertama berpusat pada peserta didik, dan yang kedua tentunya dapat dilaksanakan dalam waktu yang singkat, Ibu. Hanya PBL Bapak yang bisa diterapkan. Karena kan banyak ini untuk menentukan kan Bapak tadi telusuri lagi ini lewat kajian literatur sehingga menentukan bahwa model pembelajaran. Selain model pembelajaran kira-kira model pembelajaran apa lagi yang selain PBL yang Bapak pilih? Banyak, Ibu. Iya, Ada apa itu? di anunya itu ada PJBL, ada Iya. discovery learning, ada inquiry learning, Ibu. Tetapi yang sesuai dengan karakteristik saya dan di sini, Bu, PBL ini, Bu. Dikarenakan itu tadi, Bu, waktunya tidak terlalu lama dan berpusat pada siswa, Ibu. Dan eh, untuk produk akhirnya nanti itu bukan hanya sekedar proyek, Ibu, tapi bisa berbentuk presentasi. Bisa berbentuk siapa yang presentasi? Ya, bisa berbentuk presentasi maksud anunya. Enggak mesti harus berbentuk produk maksud saya, Bu. Bisa berbentuk presentasi hasil akhirnya gitu. Baik. Jadi tadi kan Bapak sudah tentukan model pembelajaran PBL, ya. Sudah menentukan solusinya kan ya Pak ya. Nah, kemudian menyebutkan bahwa ternyata kalau PBL itu dilaksanakan seperti ini yang akan diperoleh. Jika tidak dilaksanakan dia akan begini. Itu kan juga lewat kajian literatur juga ya Pak ya. Ya, Bu. Nah, kira-kira literatur apa yang Bapak pakai kalau untuk PBL tadi ini? Sama dengan tadi, Bu. Dengan kajian literatur jurnal pula, Bu. Dan Iya, hasil wawancara dengan kepala sekolah, Ibu. Bahwa maksud beliau saya itu bisa disebutkan secara spesifik jurnal ini loh Bu, yang saya artikel ini, judulnya ini, penulisnya ini, dia membahas tentang ini, tentang model pembelajaran PBL. Bisa? eh, menurut ingat saya, Bu, Alfiah ya, Ibu, 2021. Tentang apa dia yang tulis Pak? Tentang apa tadi?
Rendahnya, oh bukan ya, tentang rendahnya motivasi mungkin kalau Alfiah. Saya lupa ingat ini Bu. Ini kan tentang model pembelajaran, lupa. Bukan rendahnya, Oke. bukan motivasi yang pertama tadi. Ini Oke, kan Bu. sudah alternatif solusi, penentuan solusi. Kan itu kita sudah tentukan bahwa oh solusinya gini loh, model pembelajaran yang tidak relevan mungkin. Nah, sekarang Bapak tentu kaji lagi ini tadi lewat kajian literatur dengan wawancara tadi tentang model pembelajaran ini. Jadi tentu kajian literaturnya itu tentu tentang jurnal yang membahas tentang model pembelajaran. Jadi bukan yang tadi rendahnya motivasi atau motivasi yang rendah, bukan itu yang Pak ya. Oke. Maksud saya Bu, itu yang saya ingat masih. Oh iya. Anda gunakan buku-buku ajar atau buku apa namanya Pak selain literatur tadi, selain jurnal tadi? Kalau tidak salah Ibu ada mungkin hasil eh, skripsi Ibu, kalau tidak salah. Oh, skripsi. Beda dong Pak, skripsi dengan buku Iya, teks gitu. maksudnya buku ajar ya. Sebenarnya kelangkaan dan kebutuhan, mana yang lebih dahulu? Kebutuhan apa kelangkaan atau baru kebutuhan? Kebutuhan dulu Ibu. Salah, tadi Bapak bilang kelangkaan dan kebutuhan. Kebetulan kan materinya itu Bu. Maaf Ibu. Jadi saya kan guru SD Bu. Semenjak kontrak Ibu dari awal saya jadi guru Ibu dari tahun 2015 sampai sekarang kan saya di SD Bu. Nah, Iya. kebetulan sekarang PPL-nya di SMP Bu. Makanya saya bingung nanti PPL-nya di mana. Oh, gitu. Nggih, Bu. Oh, ngajarnya di SD tapi PPL-nya di SMP. Iya, kan harus begitu katanya kemarin Pak Oh dosen. iya, iya sih. Tapi ya beda juga sih sebenarnya SD kalau SMP Pak. Ya namanya sekolah dasar dengan sekolah menengah itu jauh beda. Ya, tapi apapun Pak harus dilalui ya. Nggih. Iya. Semenjak saya jadi guru Bu, dari 15 sampai hari ini Bu. Di SD Bu, itu pun di kelas rendah saya Bu. Di kelas berapa Bapak ngajar? Berpindah-pindah Bu, tapi untuk tahun ini di kelas 4 Bu, sekarang Bu. Tapi tetap mata pelajaran IPS kan? Enggak Ibu, sekarang beda lagi Bu, IPAS namanya. Iya, IPAS. IPAS kan itu ilmu pengetahuan dan sosial. Ya, jadi semuanya terangkum di situ. Ya. Nggih. Baik, Pak Ahmad Fauzan. Ya, memang. Tapi selama Bapak apa namanya mengikuti PPG ini, kira-kira di bagian materi mana yang menurut Bapak, sulit sekali nih dari mulai kegiatan satu titik berapa itu sampai saat ini sebelum Ahmad Fauzan ini PPL, kalaupun nanti PPL, kira-kira selama ini materi apa yang menurut Bapak paling sulit dilalui? Eh, karena begini Bu ya, kan belum semuanya saya tentang materi Bu. Soalnya kan eh, Maksud saya gini loh Pak, penentuan solusi, penyebab identifikasi masalah kah atau di mana yang menurut oh iya Bapak Bu. pembuatan RPP kah apa dan sebagainya, yang Nggih. mana yang sulit Pak? Yang paling Menurut sulit itu Bapak. Bu di Bu, di penilaian sikap kalau tidak salah kemarin itu. Masih Itu penilaian sikap masuk di mana? Di bagian apa di RPP? di nilai sikap itu di keterampilan ya. Di Bu, di KI 12-nya mungkin. Apa itu? Sikap Kalau kita itu menilai siswa itu kan ada lembar kerja ya, ya. lembar LKPD-nya, lembar kerja penilaian peserta didik gitu. Ya, itu kan dari RPP itu kan ada bahan ajar Pak ya, ada bahan ajar, ada media, ada LKPD, ada apa lagi? Ya, jadi itu. Jadi Pak Ahmad Fauzan menurut Bapak semuanya bisa dilalui atau ada menurut Bapak pada saat mengikuti itu ada hal-hal yang sulit kah? Atau memang semuanya Alhamdulillah Ibu, semuanya bisa terlaksana dengan baik Ibu. Walaupun oke. tidak tapi kan ada teman-teman untuk tempat kita berbagi Bu, sama kelompok. Ya, di sini perlu kerjasama Pak yang baik, artinya perlu komunikasi yang baik dengan teman.
Oke, nah menurut Bapak ini kan tadi sudah menentukan solusi bahwa ternyata model pembelajaran. Terus Bapak gunakan PBL. Terus menurut Bapak kira-kira model pembelajaran materi yang Bapak gunakan dalam kelangkaan dan kebutuhan ini sudah mendukung apa namanya sudah masuk dalam materi HOTS? Sudah, Bu. Letaknya. Kalau materi itu yang sudah kembangkan dalam bentuk berbasis HOTS, apa alasannya Bapak sehingga mengatakan sudah? Bisa dilihat dari IPK-nya, IPK KD-nya itu, Bu. Cuma IPK doang? Di tujuannya juga, Bu. Di tujuan pembelajarannya ada HOT-nya juga. Sebutkan, Pak. Nah, kan di sana di IPK-nya itu menganalisis ya, Bu. Peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi, yang menyebabkan kelangkaan. Kemudian peserta didik dapat menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan, kemudian menganalisis tindakan yang dapat dilakukan untuk untuk tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelangkaan kebutuhan sehari-hari. Ya. Kegiatan mana, pada komponen mana, kegiatan mana Bapak dalam perangkat RPP-nya yang telah disusun tadi, yang mengimplementasikan pembelajaran HOTS? Di sini, Bu, di kegiatan intinya itu kan ada. Jadi kan dari pengamatan itu, dari siswa mengamati video atau gambar itu kan mengamati, Bu. Bukan Apa itu saja HOTS sebenarnya, Pak? ya. Apa itu sebenarnya HOTS? Singkatan dari apa? Singkatan dari Outdoor Thinking Skill, Bu. Terus di kegiatan mana Bapak tadi katakan di kegiatan inti? Coba Bapak ceritakan kira-kira. Seperti tadi itu, Bu, kan di hasil pengamatan itu, Bu. Dari hasil pengamatan tentang gambar dan video itu, Bu. Jadi kan yang penting kita sudah menyampaikan gambar itu, kan anak-anak kan mengamati apa yang terjadi di gambar tersebut, Ibu. Terus Bapak tampilkan gambar apa tadi Bapak yang tampilkan untuk menerangkan inti tentang kelangkaan dan kebutuhan? Tadi kan ada 3 ya, Bu. Ada 3 gambar. Ada yang gambar tentang kelangkaan, tentang gambar apa? Banyak wadah yang kosong, Ibu. Kemudian wadah banyak yang kosong, Ibu. Kemudian banyak warga yang mengantre di sana. Kemudian ada apa namanya, mobil air itu, Bu. Itu salah satu. Kalau memberikan Pak tentang kelangkaan yang baru-baru ini, yang maksudnya yang HOTS itu yang betul-betul baru-baru ini kan heboh tentang kelangkaan bensin, harga naik. Itu termasuk loh. Itu yang kalau air sih Pak belum ini, tapi yang baru-baru ini yang masyarakat itu Kan sempat kemarin yang baru-baru Ibu kan ada minyak gorengnya, Ibu. Kebetulan ya minyak goreng, bensin itu kan masuk di kebutuhan dan kelangkaan. iya, Bu. Kan makanya ada 3 gambarnya di sana. Ada minyak Oh goreng, ya. kemudian ada cabenya juga. Kan cabai Oh kemarin. cabai, ya, cabai sempat kemarin Terus? Nah, di videonya diperkuat Ibu dengan di video Ibu. Dengan video yang saya tampilkan itu kan mengasalah kelangkaan. Kelangkaan di beberapa daerah tentang minyak goreng itu, Bu. Coba Bapak bisa bercerita menerangkan kepada siswa kalau sudah misalnya di kegiatan inti nih, kalau sudah ini adalah gambar misalnya kelangkaan minyak goreng misalnya atau kelangkaan cabai. Ini kan kita bercerita tentang materi-materi yang berkaitan dengan HOTS ya. Nah, kira-kira Bapak coba ceritakan pada saat Bapak mempresentasikan bahwa oh ini loh ini kelangkaan, ini kebutuhan, kaitannya dengan materi yang Bapak bawakan. Bisa
Pak? Bisa diulangi? Baik, Bu. Jadi begini, Ya. kan nanti saya kan menampilkan video, menampilkan gambarnya, Ibu ya. Nah, dengan menampilkan gambar yang ada di PPT atau di LCD itu, di itu bukan, anak-anak akan berpikir, Ibu, yuk kenapa ini bisa ada orang banyak yang antre begitu, Bu? Kenapa di satu tempat begitu, Bu? Terdiri dari banyak orang di satu tempat dan ada gambarnya yang menunjukkan bahwa orang itu butuh yang itu begitu, Bu. Jadi kan anak-anak berpikir di sana, Ibu, oh ternyata kenapa ya banyak orang berkumpul di satu tempat untuk mendapatkan sesuatu begitu, Bu? Apakah ini ada kaitannya? Mungkin barang ini tidak ada ya di daerah lain atau di tempat lain sehingga berkumpul di satu tempat begitu. Begitu Bapak sampaikan. Eh, Terus respon dari siswanya gimana, Pak? Maksud saya itu dari siswanya, Ibu. Nanti kan dari gambar yang saya tampilkan, maksud saya, Ibu. Dari gambar yang saya tampilkan, kan gambarnya tampil, Ibu. Kemudian kan siswa melihat. Ternyata siswa ini kan kebetulan nanti kan ada yang berpikir, Ibu. Oh, ternyata gambar yang Pak Guru tampilkan ini kan begini, Ibu. Banyak orang, kemudian ini dari siswanya, Ibu nih. Banyak orangnya, kemudian di satu tempat dan barangnya ada begitu. Kira-kira apa ya di barang itu sehingga banyak orang di situ, maksud saya, Bu. Iya, itu kan sudah segitu. Nah, kira-kira kalau Bapak sudah tampilkan gambar, siswa sudah mengamati, kira-kira apa yang Bapak lakukan untuk itu? Untuk misalnya lagi menindaklanjuti bahwa ini loh kebutuhan, ini loh kelangkaan. Adakah tidak diskusi atau kan tadi Bapak pakai model pembelajaran apa? PBL, Bu. Nah, itu dia PBL. maksudnya, Bu. Dan saya memberikan masalahnya dulu. Ada berbentuk gambar. Nanti kan dari pengamatan tentang gambar ini kan siswa akan mengamati, Bu, masalah yang terjadi di gambar itu. Nah, kemudian nanti dari masalah yang saya tampilkan itu kan saya akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya apa yang terjadi di gambar tersebut, Ibu. Nah, kemudian mungkin salah satu dari temannya lain akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari yang bertanya itu, Bu. Terus kalau dengan memberikan tugas kepada siswa bagaimana modelnya? Itu bentuknya LKPD, Bu, sesuai dengan tujuan Iya, pembelajarannya. LKPD-nya dalam bentuk apa? Kerja kelompok atau apa? Kerja Bagaimana? kelompok, Bu. Kerja kelompok. Bagaimana caranya, Pak? Setelah itu kan saya menampilkan gambar, video. Setelah itu saya bentuk di tahap keduanya, Ibu, di tahap mengorganisasi. Tadi kan orientasi masalahnya di penampilan video dan gambar. Kemudian tahap keduanya nanti mengorganisasi, saya bentuk menjadi beberapa kelompok dan langsung pada saat itu juga saya berikan LKPD-nya, Bu, bersama bersama masing-masing kelompok. Kemudian Jadi mereka kerja tugas. Ya, Bu. Nah, terus setelah mengerjakan tugas, Pak, apa? Setelah selesai apa yang siswa lakukan? Setelah itu kan, Bu, tadi tahap 2 mengorganisasi, kemudian tahap ketiganya nanti kan di sintaknya itu membimbing. Nah, jadi di sana saya akan mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi-informasi dari berbagai sumber itu, baik itu dari internet, dari hasil pengamatan video, dari buku. Nah, itu, Bu, untuk menjawab LKPD yang sudah saya bagikan tadi. Kemudian di tahap keempatnya nanti itu kan mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, di sana peserta didik diminta untuk menganalisis informasi-informasi yang telah dikumpulkan tadi, Bu, untuk dituangkan ke dalam LKPD yang sudah saya bagikan. Kita berdiskusi di sini. Nah, setelah itu ya, peserta didik bersama kelompoknya akan menyalin di LKPD. Nah, setelah itu di tahap kelimanya nanti di evaluasinya atau menganalisis dan mengevaluasi, baru peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya itu. Nah, kemudian kelompok lain akan menanggapi dari presentasi kelompok yang diskusi itu. Kemudian nanti di terakhir di
kegiatan ini guru bersama peserta didik mengambil kesimpulan dari apa pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lainnya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah dibuat sebelumnya, Bu. Baik. Apa ini bisa diterapkan di sekolah dasar? Bisa, Bu. Bisa. Bisa. Iya. Oke. Selama ini Bapak bagaimana model pembelajaran yang dilakukan di SD? Kalau di SD, Ibu, selama ini kan di kelas rendah aja ya, Bu ya. Jadi di kelas Iya, rendah iya. kebanyakan yang kita di sini suruh oleh kepala sekolah supaya bagaimana supaya anak itu bisa membaca aja, Bu. Walaupun memang tetap ada anunya. Kebetulan kami sudah 2 tahun ini sekolah penggerak itu di SD-nya. Jadi memakai modul ajar. Oh iya. Bapak sudah berapa tahun honor? Dari tahun 2015 itu. Sekarang sudah PNS ya? Kebetulan awal Bu, P3K. Oh, P3K. Tapi sudah masuk P3K? Ya, nah ini Bu. Oh, iya. Sudah ada Baik. penempatannya, Ibu. Oh iya, Alhamdulillah. Sudah berkeluarga kan, Pak? Iya, Iya. Sudah punya anak? sudah, Bu. Oh, iya. Berapa, Pak? 2. Oh, 2 anak cukup. Iya. Baik, Kebetulan Pak. istri juga, Ibu. Kenapa? Kenapa, Sama Pak? sama istri juga. Lulus juga kemarin. Ada Oh, penempatannya. Alhamdulillah. Suatu hal yang patut disyukuri Pak Ahmad Fauzan. Sudah dua-dua guru istrinya juga guru SD apa guru SMP? Nah, kebetulan sama, Bu. Guru sama-sama kuliahnya di ekonomi dulu. Kemudian ngajar kalau dia ngajar di ITK, tapi lulusnya di SD juga, Bu. Sama dengan saya, Oh iya. sama SD. Tapi Iya. ijazahnya yang ekonomi. Ya, demikian kan Bapak mengikuti PPG ini kan banyak apa namanya banyak yang bisa diperoleh dari sini. Kira-kira nanti setelah misalnya kalau Bapak lulus dan lanjut nanti PPL, kira-kira apa bisa diterapkan? Bagaimana caranya nanti Bapak apa namanya? Tentu ada perbedaannya Pak ya. Ada perbedaan kira-kira selama manfaat apa yang Bapak peroleh setelah mengikuti PPG ini? Banyak sekali, Bu. Selama Iya. ini ternyata masih jauh ya, Ibu. Ternyata jadi guru itu banyak sekali ya, anunya, Ibu. Alhamdulillah dengan adanya ini, Ibu, banyak pengetahuan yang saya dapatkan, Ibu. Ternyata selama ini saya belum begitu dengan terutama perangkat pembelajaran, Ibu. Ternyata banyak sekali ya yang saya masih kurang di situ, Ibu, di pembuatan perangkatnya. Kebanyakan kan kita apa cuman download aja. Ternyata di sini cara membuat yang benar-benar dari awal itu memang seperti ini, Bu, susah sekali, Bu. Padahal cuma 2 yang kita disuruh buat, Ibu, tapi Bu, sampai tidak bisa tidur 2 hari 2 malam ini, Bu. Itulah, katanya tadi tidak menemui kesulitan. Eh, Nah, itu enggak, yang Ibu, saya tanya maksudnya tadi. ada Yang saya kesulitannya tanya tadi, dari kegiatan materi ini mana kira-kira yang paling sulit? Tentu kan pembuatan RPP. Bapak kan tidak pernah buat RPP kan? eh, sudah, Bikin, Ibu. bikin seadanya. Nah, itu dia masalahnya kemarin, Ibu. Pas pembuatan RPP kan terjadi miskonsepsi, Ibu. Saya kira Bu Pak dosen pembimbing dan Bu Pamong kan kita suruh satu perangkat, Ibu, satu RPP. Ya, Tetapi yang kita buat sama kelompok kita itu 2, Ibu. 2 RPP ya. yang di satu aksi ini. Ternyata maksudnya adalah satu RPP 2 kali pertemuan, Ibu. Makanya Ya, saya rubah lagi, Bu. Ini dari kemarin pas kita persuasi teaching dirubah, Ibu, supaya 2 kali pertemuan. Sebenarnya perangkat ini 1 kali pertemuan, Ibu. Yang saya buat, yang saya upload dulu di LMS, Ibu. Tetapi setelah seperti teaching kemarin, satu perangkat untuk 2 kali, Ibu, 2 kali pertemuan. Ya. Oke, Pak Ahmad Fauzan. Ini sudah banyak kita ngobrol-ngobrol tentang pembelajaran, perangkat pembelajaran yang Bapak buat.
Sekarang saya mau tanya tentang tadi kan hot sudah ya Pak ya, hot Ya, hot sudah. Sekarang tentang literasi numerasi. Eh, Kira-kira apa yang Pak Ahmad Fauzan lakukan untuk menambah apa namanya, menumbuh kembangkan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Kan ini berkaitan dengan kebutuhan dan kelangkaan. Kira-kira itu apa yang Bapak untuk menumbuh kembangkan tentang pengetahuan kemampuan literasi dan numerasi bagi siswa atau bagi peserta didik dalam memahami materi tentang kelangkaan dan kebutuhan. ya Bu. Dari itu Bu. Dari tampilan gambar, kemudian video Ya. itu kan kemudian nanti kan disuruh untuk Ibu ya, mencari informasi dari berbagai sumber ya Ibu. Nah, mungkin di sana Ibu, tempat literasi dan Ibu untuk mencari berbagai informasi dari berbagai sumber tentang LKPD yang sudah saya berikan itu, tentang masalahnya itu. Itu yang namanya literasi. Menurut Eh, Bapak apa itu literasi, Pak? Kemampuan Ibu, kemampuan mengolah informasi Bu, membaca, Terus yang numerasi? kemampuan dalam apa bidang itu Bu. Kalau tidak salah matematiknya ya Bu, pemecahan itu. Adakah tentang matematiknya ini yang materinya Bapak, kelangkaan dan kebutuhan? Di literasinya mungkin Ibu. Di literasinya, numerasinya nggak ada. Tidak ada Bu. Kok bisa? Soalnya kan numerasi seperti yang saya sampaikan tadi itu bukan numerasi itu lebih ke pemecahan masalah ya Bu ya. Bukan di kemampuan mencari itu. Tanya, Pak. Menurut Bapak biasa dengar TPEC, TPACK? Di modul itu ada Bu. Apa itu? TPACK itu kan teknik untuk pemanfaatan teknologi Bu, dalam pembelajaran. Singkatan? Singkatan dari apa itu TPACK? TPACK teknologi pedagogik itu advance, kemudian knowledge CK, knowledge apa ya? C-nya itu apa tadi? Konten Bu mungkin. Konten. Nah, kalau menurut Bapak, apa yang sudah memuat PACK, perangkat pembelajaran yang Bapak buat? Iya Ibu. Di mana tuh letaknya? Di Di sini Bu, RPP-nya? penerapan Yang telah, Ibu kan mengaplikasikan teknologi Bu. yang mana tuh Pak? Di videonya Ibu. Di video, kemudian di gambar, di LCD yang ditampilkan itu kan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Oh gitu. Teknologi apa Pak? Dari bentukannya kan ada teknologi Ibu. PPT-nya, kemudian teknologi videonya, kemudian dari teknologi alat yang kita gunakan itu seperti proyektor dan itu yang kita tampilkan itu Bu. Ya secara keseluruhan Pak. Maksudnya Bapak bisa cerita secara keseluruhan, jangan sepenggal-sepenggal. Maksudnya perangkat pembelajaran TPE itu di materi kebutuhan dan kelangkaan. Coba bisa Bapak ceritakan. Jadi pemanfaatannya itu Bu kan dari yang seperti yang saya sebutkan tadi Bu. Pemanfaatan TPACK-nya itu dari eh, video yang ditampilkan itu Bu. Dari kan untuk mengetahui bahwa kelangkaan itu apa, jadi kan bisa melalui video itu Bu. Dari video yang saya tayangkan itu ternyata kelangkaan itu ya kan tidak langsung kan anak itu kan tidak mau ya jarang sekali tingkat membacanya itu Bu. Jadi kalau sudah ditampilkan video atau gambar itu kan cepat sekali nangkepnya Ibu. Oh, ternyata kelangkaan itu
ketidakseimbangan antara kebutuhan anak-anak itu ternyata di aplikasi nyatanya seperti di video ini ya. Begitu. Gitu. Ya. Pak Ahmad Fauzan, semua kayaknya pertanyaan saya sudah lontarkan. Apa ya? Tentang kebutuhan dan kelangkaan. Materi, saya belum jelas tadi materinya. Materi kebutuhan dan kelangkaan itu di kebutuhan itu Pak, kebutuhan kan kebutuhan itu macam-macam ya menurutnya. Ada kebutuhan primer, sekunder apa. Nah, kemudian bagaimana caranya Bapak? Apakah menjelaskan dulu kelangkaan atau masuk ke kebutuhan dulu? Karena ini kan dua materi yang berbeda. Bagaimana caranya di kegiatan inti Bapak jelaskan itu? Jadi di ini bukan di yang pertama ini masalah kelangkaan dulu. Apa itu kelangkaan? Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kelangkaan itu apa? Kemudian di tindakan yang dilakukan untuk mengatasi kelangkaan. Nah, baru nanti di pertemuan keduanya ke kebutuhan. Kebutuhan menurut intensitas kegunaan, menurut sifat, menurut objek, subjek, dan ada apa ya? 4 pokoknya. Oh gitu Dan ya. itu faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan itu juga nanti di pertemuan berikutnya. Yang 7. Selera, jenis kelamin, dan sebagainya. Oh iya. Baik. Saya barangkali cukupkan sampai di sini. Saya kembalikan kepada Pak Ibrahim. Tabe, Pak Ibrahim. Tabe Pak, saya kembalikan ke kita. Menurut saya sudah cukup. Ya, ya. Terima kasih Ibu. Saya mau ya, baik Pak Ahmad Fauzan ya. Ya, Pak. Saya tidak terlalu lama mungkin karena tadi Ibu sudah banyak yang digali ya. Biasa tadi dari Bu Marhawati yang sudah menggali banyak terkait dengan apa namanya tema-tema ataupun materi-materi yang terkait dengan proses-proses kita selama ini ya. Ini yang perlu ditegaskan kembali oleh Pak Ahmad Fauzan terkait dengan kaitannya antara nuansa HOTS ya, nuansa HOTS-nya, kemudian evaluasinya. Itu seperti apa itu keterkaitannya antara nuansa HOTS-nya, alat evaluasinya dengan tujuan pembelajarannya Pak Fauzan. Silakan. Baik Pak, jadi keterkaitannya itu sangat terkait Pak ya. Jadi misalkan tujuannya menganalisis Pak, otomatis nanti di penilaiannya itu tingkat soalnya itu berbeda Pak. Tidak hanya sekedar menyebutkan, tetapi di penilaiannya nanti kualitas soalnya itu akan lebih tinggi Pak, menguraikan. Kayak gimana tuh? Ada tokeknya Pak Ahmad. Masih di sekolah ini Pak.
kebetulan sekolah ini. Wah. Jam berapa di sana, Pak? Jangan-jangan ada, siapa tahu ada peternakan tokek di situ, Pak. Ya. Di sekolah. Ada, Pak. budidaya. Kebetulan di samping rumah ini, Pak. Itu anunya ini. Banyak sekali Oh tokek. iya, Oh. ya betul. Besar ini banyak. Oke ya. Yang kedua dari saya, karena yang kedua Pak Ahmad Fauzan terkait dengan kalau kita hubungkan antara materi yang mendukung hostnya, lalu kemudian dikaitkan dengan literasi numerasi, itu bagaimana menjabarkannya itu materi yang mendukung host dengan literasi numerasi dari materi yang Pak Ahmad Fauzan dapatkan. Seperti yang saya Silakan. sampaikan tadi, Pak. Ya. Jadi kan materinya itu masalah kelangkaan dan kebutuhan, Pak. Nah, jadi untuk mendukung supaya tercapainya hotnya itu kan dengan berbantuan teknologi, Pak ya, dengan mengamati gambar, kemudian menayangkan video, begitu, Pak. Dari hasil pengamatannya itu nanti dari hasil pengamatan dari video dan gambar itu, maka kita akan membuka wawasan siswa, Pak, untuk berliterasi, Pak, untuk mencari apa yang ada di dalam gambar dan video itu. Kalau membuat rencana evaluasi, ini kan ada evaluasi. Tadi ada pretest dan ada posttest ya, Pak? Iya, Pak. Ada ya. Apa substansinya dua kegiatan evaluasi itu? Pretest dan posttest? Jadi kan pretest itu untuk mengukur kemampuan awal siswa tentang materi yang kita ajarkan, Pak. Nah, nanti untuk di posttestnya untuk mengukur ketercapaian tujuan kita, Pak. Tujuan yang kita akan lakukan di pembelajaran itu, Pak. Kalau dikaitkan dengan yang Anda masuk posttest itu, apakah evaluasi pembelajaran yang dibuat berdasarkan dengan ranah kognitif? Ataukah dua hal yang berbeda? Ya, Pak. Itu dengan ranah kognitifnya, Pak, di penilaian yang saya buat itu. Enggak, yang dievaluasi itu instrumen penilaiannya, yang posttestnya. Apakah berbeda, apakah sama atau berbeda? Dengan apanya, Pak? Yang di pretest, yang posttest. Sama, Pak. Sama, Pak. Soal yang akan saya berikan nanti, Pak, di antara pretest dan posttestnya. Sama ya. Ya. Nah, kalau menunjukkan hal yang berbeda dari dua hasil pretest itu, apa kira-kira langkah yang dilakukan oleh Pak Ahmad Fauzan? Untuk menentukan apanya, Pak? Ini kan masing-masing ada pretest, ada posttestnya. Ya. Kalau hasilnya berbeda, atau misalnya anggaplah bahwa justru misalnya pretestnya itu yang tingkat kebenarannya persentasenya lebih besar daripada posttestnya. Apa yang Bapak bisa tangkap dari situ?
Kan jadi Pak, kan pretest itu kan anak-anak belum tahu ya pelajaran yang akan kita lakukan nanti Pak. Jadi cuma sekedar mengukur kemampuan awalnya saja Pak di pretest itu. Walaupun itu kan Iya, ya maksud saya kalau misalnya tiba-tiba ya tidak tertutup kemungkinan kan misalnya pretestnya tiba-tiba benar semua misalnya. kalau Apa tindakannya? Proposal. kalau benar semua Pak, ya tetap saja kita lanjut pembelajarannya Pak. Ya kan tidak mungkin Pak ya. Orang Kan kan mau belum belajar mengukur masa kemampuannya kan, mengukur kemampuannya. iya Pak. Kalau mengukur kemampuannya dan sudah dia tahu itu alat ukurnya, dia bisa menjawab semua dengan benar. Kalau dia tahu mungkin Pak kita kita naikkan soalnya Pak supaya lebih hot lagi Pak. Di pretest di Berarti post-testnya berbeda lagi begitu ya. Ibu kan rencananya begini katanya Pak. tadi sama. Kalau nanti kebetulan eh, nilainya itu bagus Pak, otomatis berbeda Pak. Tetapi kalau eh, di bawah rata-rata di bawah itu kan berarti dengan alat ukur yang sama Pak. Tetapi kalau memang benar nilainya semuanya bagus, otomatis nanti di post testnya itu terubah lagi Pak supaya eh, lebih tinggi levelnya Pak. Atau ditambah lagi soalnya supaya lebih Nanti banyak di Pak. anu lagi, nanti dipahami lagi itu bagaimana implementasinya antara pretest dengan post test itu dan apa tindak lanjutnya terkait dengan informasi dari kedua apa namanya penilaian itu ya, Pak Ahmad Fauzan ya. Iya. Memang itu kesulitan saya Pak selama kegiatan ini menentukan penentuan Ya, penilaiannya. oke ya. Oke, saya kira cukup ya karena ini kita sudah lewat dari 3 jam, sudah mau masuk 4 jam. Padahal baru 3 yang selesai, berarti luar biasa Iya. ini ya. Lebih banyak. Oke ya, Bisa kita tutup. baik. Dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, kita tutup untuk ujian komprehensif dari Pak Ahmad Fauzan. Terima kasih Pak. Nggak bisa, iya, ya, Bisa nggak bisa kita. keluar Pak Ahmad. Oke, sekian dari saya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam salam. warahmatullahi wabarakatuh.